Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahaskan peristiwa yang telah terjadi di salah satu pondok pesantren di Kediri, yang dimana seorang santri dikirimkan pulang dalam keadaan tak bernyawa dan juga dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kejadian yang menggambarkan aksi senioritas yang dalam pesantren. Lagi-lagi Bintang mengirimkan pesan kepada sang ibu untuk minta dijemput, dan ini bukan pesan yang pertama kali Bintang kirimkan kepada sang ibu. Sang ibu yang bekerja di Bali tentu tidak bisa datang begitu saja untuk menjemput sang anak. Ibu yang juga dalam keadaan bekerja dan juga memiliki anak bayi kecil, sehingga ibu tidak bisa datang begitu saja dan langsung menjemput Bintang. Bintang atau Bintang Balkis Maulana yang berusia 14 tahun dan anak dari Ibu Suyanti yang berusia 38 tahun yang mondok di pesantren Karangharjo, Banyuwangi, Jawa Timur, yang disebut dengan Pondok Tartil Quran atau PPTKI Hanifiyah Karangharjo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Sang ibu pun tidak terima atas kematian anaknya yang dalam keadaan berlumur darah dan keadaan tubuh yang lebam. Ibunya sempat mengatakan ketika sang mayat datang ke rumah, tidak dibolehkan membuka kain kafan, tetapi Ibu Bintang Balkis Maulana ini bersikeras tetap mau melihat anaknya yang terakhir kalinya. Tetapi setelah melihat keadaan anaknya secara langsung yang bergelumuran darah dan juga badan yang keadaan lebam, yang semakin ibunya terkejut dan juga histeris melihat sang anak dalam keadaan meninggal seperti keadaan yang layaknya seorang binatang. Motif kekerasan di Ponpes Kediri ini, Pondok Pesantren Kediri ini, terkuak sikap Bintang yang menjadi alasan pelaku aniaya korban. Ia mengatakan si korban ini tidak nurut dengan kakak senioritasnya, jadi terjadilah sebuah dendam atau sebuah amarah yang menggebu-gebu untuk menganiaya korban tersebut. Sang ibu yang tidak terima atas kematian anaknya dalam keadaan seperti itu, dari pihak keluarga pun ikut bertindak untuk melaporkan ke sebuah Kapolsek terdekat, yaitu Kapolsek Gelembora Banyuwangi, sehingga Kapolsek tersebut berkoordinir dengan Kapolres Kediri Kota. Kapolres telah mengamankan 4 tersangka, yaitu berinisial MN yang berusia 18 tahun, terus MA yang berusia 18 tahun, AF yang berusia 16 tahun, dan AK yang berusia 17 tahun. AK ini merupakan sepupu dari korban yang sempat ikut-ikutan dalam membunuh korban tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pelanggaran HAM yang terjadi dari kasus pembulian di pesantren. Di antaranya yaitu pertama, hak hidup, di mana pada kasus ini korban kehilangan nyawa akibat dari pembulian. Kedua, hak mendapatkan perlindungan, di mana korban tidak mendapat perlindungan dari guru atau ustadz dari pembulian yang menyebabkan nyawa korban menghilang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Jadi, cyberbullying adalah perilaku agresif yang menggunakan media elektronik atau media sosial yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak bisa melakukan perlawanan atas tindakannya tersebut.
Bullying di pesantren Kediri adalah masalah yang serius dengan dampak yang merugikan bagi semua yang terlibat. Mari kita bahas secara rinci dampak buruk yang dialami oleh setiap pihak. Yang pertama, dampak bagi korban bullying. Terjadinya gangguan mental. Korban bullying rentan mengalami gangguan mental seperti kecemasan, ketakutan, dan mudah marah. Mereka mungkin merasa tidak aman dan terancam setiap saat di lingkungan sekolah. Terus terjadinya penurunan kemampuan analisis, fokus, dan produktivitas. Mereka terjadi gangguan mental yang dialami korban dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berpikir secara rasional dan fokus dalam belajar. Mereka mungkin sulit untuk memusatkan perhatian pada pelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, yang akhirnya mengakibatkan pencapaian akademik yang buruk. Terus yang kedua, dampak bagi pelaku bullying. Dampaknya ini perilaku agresif dan impulsif. Pelaku bullying cenderung menunjukkan perilaku yang agresif dan impulsif, yang dimana mereka mungkin menggunakan intimidasi kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan mereka mungkin menggunakan intimidasi kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan dominasi mereka tanpa memperhatikan konsekuensi dari tindakan mereka. Terus resiko kriminal mereka juga, jika perilaku bullying tidak dihentikan dan ditangani dengan serius, perilaku bullying beresiko mengalami masalah perilaku yang lebih serius di masa depan mereka, yang dimana mereka mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal karena kecenderungan mereka untuk menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi. Terus yang ketiga, dampak bagi saksi bullying. Mereka juga mungkin mengalami trauma, tekanan psikologis, yang dimana saksi bullying juga dapat mengalami trauma dan tekanan psikologis karena mereka menjadi saksi dari tindakan intimidasi kekerasan. Mereka mungkin merasa takut, tidak aman di lingkungan sekolah tersebut, yang dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan mental mereka. Jadi secara keseluruhan, kasus bullying di pesantren Kediri ini memiliki dampak yang luas dan serius bagi semua yang terlibat. Pentingnya untuk mengambil tindakan preventif yang efektif untuk mencegah bullying dan memberikan dukungan yang tepat kepada korban, perilaku, dan saksi. Ini melibatkan kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa ya. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan kasus bullying di pesantren Kediri ini melibatkan dampak buruk bagi semua yang terlibat. Yang pertama itu korban dapat mengalami gangguan mental seperti kecemasan, ketakutan, mudah marah, penurunan kemampuan analisis, fokus, dan produktivitas yang menyebabkan pencapaian akademik korban itu menjadi buruk. Selain itu juga sebagai pelaku juga dapat menjadi lebih berperilaku agresif dan impulsif, mengalami resiko menjadi kriminal dan memiliki efek buruk bagi saksi yang dapat menjadi trauma dan tekanan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dampak kasus bullying yang terjadi di pesantren Kediri. Saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif yang timbul dari adanya kasus bullying tersebut. Yang pertama yaitu para korban akan mengalami gangguan emosional seperti merasa stres, terus mereka mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan, dan yang lebih parahnya lagi mereka akan mengalami depresi diakibatkan karena tekanan yang mereka terima dari pelaku bullying. Yang kedua yaitu mereka akan mengalami gangguan psikologis yang lebih serius seperti gangguan makan. Jadi saat mereka makan itu mereka tidak berselera dalam menelan makanan apapun, bahkan makanan yang mereka sukai sekalipun. Nah, hal itu akan berdampak buruk pada kesehatan mereka. Dan juga mereka mengalami gangguan kesulitan tidur. Jadi saat mereka hendak tidur itu mereka merasa tidak nyaman dan juga tidak tenang karena mereka selalu dihantui oleh pikiran-pikiran negatif.
yang muncul di otak mereka. Nah, yang lebih parahnya lagi, mereka itu akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Yang ketiga yaitu mereka akan memisahkan diri dan mengisolasikan diri mereka terhadap interaksi sosial. Jadi mereka itu karena mereka merasa tidak nyaman dan juga tidak aman saat berada di sekitaran orang lain, dan juga mereka itu merasa tidak ada satupun orang yang mendukung mereka, makanya mereka itu sulit untuk berinteraksi dan juga sulit untuk membuka diri kepada orang lain. Dan yang keempat, prestasi akademik mereka menjadi menurun diakibatkan karena mereka itu sulit untuk berkonsentrasi dan juga fokus pada pelajaran yang diakibatkan oleh tekanan yang mereka terima dan juga stres yang mereka alami. Baiklah, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah biar tidak terjadinya bullying. Di mana kami mengangkat sebuah kasus bullying yang terjadi di pondok pesantren di daerah Kediri. Berasal dari video ilustrasi yang kami tonton. Cara mencegahnya yang pertama, pesantren berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan pesantren yang kondusif, di mana jika suasana pesantren itu positif, maka tingkat bullyingnya pun akan rendah, dan sebaliknya jika suasana pesantren itu negatif, maka tingkat bullyingnya pun akan tinggi. Maka dari itu, ustadz dan ustazah serta musyrif dan musyrifah diharapkan untuk mengawasi para santrinya secara menyeluruh pada saat jam kosong maupun istirahat, gunanya untuk mencegah tidak terjadinya perilaku bullying. Oleh karena itu, peran pesantren sangatlah penting dalam mencegah perilaku bullying bersama dengan orang tua dan keluarga. Jika pesantren tidak serius menangani masalah ini, maka bullying dapat menjadi tradisi di lingkungan pesantren tersebut. Nah, yang kedua yaitu pesantren juga harus merekrut ustadz ustazah secara latar belakangnya psikologi ataupun konseling untuk meningkatkan pengawasan terhadap perilaku santri. Kenapa? Karena mereka dapat menjadi tempat untuk meluapkan semua masalah mereka. Yang ketiga yaitu peran orang tua juga sangat penting dalam melindungi anak-anak mereka dari bullying. Maka dari itu, peran orang tua dapat menasehati anak-anaknya yang terlibat dalam bullying, menjaga hati anak-anak mereka, dan mengajarkan nilai-nilai yang baik. Nah, pentingnya menghormati sesama santri dan bahwa bullying itu perilaku yang tidak pantas dan merugikan.